Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil la haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Hadirin semuanya yang berbahagia. Langsung saja karena sudah panas. Mungkin tadi menunggu. Sekali lagi saya hanya titip pesan satu hal, yaitu bahwa perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan ini sangat luar biasa. Bahkan nenek moyang kita semuanya tanpa terkecuali merasakan penderitaan 350 tahun dijajah Belanda, ditambah lagi 3,5 tahun Jepang. Saya hitung sampai 6-7 generasi yang merasakan kesengsaraannya ketika dijajah. Semoga beliau-beliau semuanya, termasuk pahlawan-pahlawan kemerdekaan, utamanya Bung Karno dan Bung Hatta, dan semuanya termasuk nenek moyang kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kita hanya meneruskan yang paling penting, yaitu meneruskan api perjuangannya. Ini yang tidak boleh kalah dan salah. Maka dari itu kita lebih baik berpanas-panasan seperti ini daripada berjuang hampir 350 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini pesan untuk anak-anakku semuanya tadi. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara pemberangkatan selesai. Inspektur upacara berkenan untuk membagikan bendera merah putih kepada seluruh warga masyarakat sebelum memberangkatkan pawai budaya dan pembangunan pada kesempatan hari ini. Dan diikuti segenap jajaran Forkopimda Kabupaten Nganjuk untuk berkenan membagikan bendera merah putih kepada seluruh warga masyarakat yang hadir pada kesempatan hari ini. Teng mriko mawon Bu kersane di Pak Bupati sing mriko nggih. Dan tentunya pada kesempatan hari ini dalam menyemarakan hari ulang tahun proklamasi yang ke-77, pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk di bawah pimpinan Kang Marhen beserta seluruh jajaran ikut serta memperingati perjuangan para pahlawan kita, dan tentunya juga adik-adik kita yang dengan semangat memperingati HUT proklamasi ke-77 dengan mengikuti pawai budaya dan pembangunan yang mengusung tema Pertiwi Membumi, Nusantara Mendunia. Selanjutnya berkenan Bapak PLT Bupati Nganjuk beserta Ibu untuk memberangkatkan pawai budaya dan pembangunan tahun 2022 Kabupaten Nganjuk. Nomor urut yang pertama akan diberangkatkan langsung oleh beliau Bapak PLT Bupati Nganjuk beserta Ibu dari SMP Negeri 7 Nganjuk. Baik, kita hitung bersama dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Pawai budaya pembangunan Kabupaten Nganjuk tahun 2022 secara resmi diberangkatkan oleh beliau Bapak PLT Bupati Nganjuk beserta Ibu dan segenap jajaran Forkopimda Kabupaten Nganjuk. Sinopsis dari peserta. Nomor urut 01 SMP Negeri 7 Nganjuk yang akan mengusung tema Kisah Leluhur Tanah Jawa, Kerajaan Singosari, yang akan menceritakan Ken Arok dan Ken Dede. Ada kisah terlarang yang mengawali sejarah Kerajaan Singosari.
Kegigihan Ken Arok dalam mengejar cinta Ken Dedes dan tahtanya menemui berbagai macam rintangan. Namun, berbekal kemauan yang keras, Ken Arok akhirnya bisa mendapatkan semua keinginannya. Kerajaan yang semula bernama Tumapel ini diperkirakan berada di wilayah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Ken Arok adalah anak dari Ken Dok, wanita yang dianugerahi paras yang sangat cantik jelita dan istimewa, yang akan melahirkan seorang anak yang istimewa, bahkan mampu menjadi seorang raja yang besar. Namun, Ken Arok justru tumbuh sebagai sosok berandal dan gemar berjudi dan kerap melakukan aksi perampokan. Hingga akhirnya Ken Arok bertemu dengan seorang Brahmana yang konon datang dari India bernama Loh Gawe. Brahmana ini sedang mencari orang yang diyakini sebagai titisan Dewa Wisnu di tanah Jawa. Loh Gawe yakin bahwa Ken Arok adalah orang yang dicarinya. Kepada Ken Arok, Loh Gawe berkata bahwa suatu saat nanti ia akan menjadi penguasa jagat atau Cakravartin. Loh Gawe lalu mengajak Ken Arok ke Tumapel untuk bekerja kepada penguasa di sana, yakni Tunggul Ametung. Atas permohonan Loh Gawe, Tunggul Ametung menerima Ken Arok sebagai pengawalnya. Tunggul Ametung punya seorang istri yang sangat cantik, Ken Dedes namanya. Ken Dedes adalah putri sematawayang seorang pendeta Buddha bernama Empu Purwa yang tinggal di Gunung Kawi, perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar sekarang. Sebagai pengawal pribadi, Ken Arok selalu mendampingi Tunggul Ametung beserta istrinya, Ken Dedes. Hingga suatu ketika, secara tidak sengaja, Ken Arok melihat kain yang tersingkap saat turun dari kereta kuda di taman. Dari dalam singkapan itu, terlihat sinar yang membuat Ken Arok terpukau. Kemudian Ken Arok menceritakan kejadian tersebut kepada Loh Gawe. Sang Brahmana mengatakan bahwa sinar yang dilihat Ken Arok itu menandakan bahwa Ken Dedes adalah wanita yang dimuliakan, perempuan pilihan, dan calon ibu yang bakal menurunkan raja-raja penguasa tanah Jawa. Mendengar kata-kata Loh Gawe, Ken Arok kemudian terdiam sejenak. Ken Arok berpikir, rasanya ia sedang jatuh cinta kepada Ken Dedes, meskipun itu adalah cinta terlarang. Jalan satu-satunya adalah dengan membunuh atasannya sendiri, yaitu Tunggul Ametung. Dengan menghabisi Tunggul Ametung, ia akan mendapatkan kesempatan menjadi pemimpin Tumapel dengan Ken Dedes sebagai ratunya. Terlebih Loh Gawe juga meramalkan bahwa Ken Arok adalah titisan Dewa Wisnu, calon penguasa jagat raya. Setelah mendapatkan keris ampuh buatan Empu Gandring, Ken Arok melakukan niatnya. Namun lantaran suatu alasan, Ken Arok justru membunuh Empu Gandring demi memperoleh keris tersebut. Namun sebelum meninggal, Empu Gandring sempat mengutuk Ken Arok bahwa Ken Arok akan terbunuh dengan keris itu. Ken Arok kemudian menitipkan kerisnya kepada Kebo Ijo, seorang perwira prajurit yang sombong dan suka pamer, dan mengatakan bahwa keris itu adalah miliknya sendiri. Suatu malam, Ken Arok mencuri keris dari Kebo Ijo untuk membunuh Tunggul Ametung yang sedang terlelap tidur.
Demi hasrat memiliki Ken Dedes, Ken Arok lalu membunuh Tunggul Ametung dan merebut Tumapel dan kemudian memerdekakan Tumapel dari Kerajaan Kediri. Ken Arok kemudian mengawini Ken Dedes yang saat itu tengah mengandung anak dari Tunggul Ametung. Ketika genap bulan lahirlah anak Ken Dedes dan Tunggul Ametung yang diberi nama Anusapati. Kemudian dari pernikahan Ken Arok dan Ken Dedes dikaruniai 4 orang anak, yaitu Mahesa Wong Atel, Apanji Sabrang, Agni Boyo, dan Dewi Rimbu. Selain Ken Dedes, Ken Arok sebelumnya beristrikan Ken Umang dan dikaruniai 3 orang putra dan 1 orang putri, yaitu Panji Toh Jaya, kemudian Panji Sudatu, kemudian Tuan Uregala, dan Dewi Rambi. Kerajaan Tumapel pada akhirnya lebih dikenal dengan nama Kerajaan Singosari, sesuai dengan nama pusatnya yaitu di Singosari. Masa pemerintahan Tumapel atau Singosari sekaligus yang memulai Wangsa Rajasa yang berlangsung lama, yakni sejak tahun 1222 Masehi hingga 1247 Masehi. Siap. Pasar kemarin.
saya kan hanya 7. Ya. Kami mohon kepada anak-anakku yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Di sini telah hadir Bapak PLT Bupati Kabupaten Nganjuk beserta Ibu, juga jajaran Forkopimda. Nanti melambaikan tangan ya ke tenda undangan. Dan senyumnya jangan lupa, walaupun sangat panas, anak-anak tetap semangat ya. Harus full senyum ya. Semangat untuk